Saudara, doa Oni dan Tunggal, orang tua Malika akhirnya dijawab oleh Tuhan. 26 hari hilang dibawa oleh penculik, putri kesayangannya akhirnya kembali ke pelukan dalam kondisi selamat. Pelaku penculikan, Iwan Sumarno, kini sudah ditahan. Kasus penculikan Malika beberapa pekan ini menyita perhatian lantaran pelaku penculikan yang ternyata orang yang dikenal keluarga korban. Malika, bocah berusia 6 tahun, ditemukan pada 2 Januari lalu, saudara. Tangis haru kegembiraan dari orang tua Malika tak terbendung lagi begitu mendengar kabar putrinya sudah ditemukan. Rasa syukur tak henti-hentinya terucap dari Oni dan Tunggal. Keduanya saat itu sudah tak sabar ingin bertemu putrinya. Dan benar saja, begitu bertemu lagi dengan sang putri Malika, emosi Oni dan Tunggal tumpah. Keduanya langsung memeluk erat putrinya sebagai bentuk melepas rindu setelah hampir sebulan tak bisa bertemu. Sekali lagi saya atas Ibu Malika mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya menemukan anak saya. Saya nggak bisa berkata apa-apa, yang hanya bisa saya ucapkan terima kasih beribu-ribu terima kasih. Malika diketahui hilang pada 7 Desember 2022. Dari rekaman CCTV saat itu Malika dibawa oleh pelaku Iwan Sumarno dengan menggunakan bajai di Jalan Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan pelaku kemudian membawa Malika ke stasiun Jakarta Kota. Disinilah, saudara, lokasi terakhir pelaku terlihat hingga akhirnya polisi kehilangan jejak. Upaya pencarian terus dilakukan setelah mengungkap identitas pelaku dan menyatakan sebagai daftar pencarian orang. Pada 2 Januari 2023 pukul 21.30, pelaku dan Malika ditemukan di Jalan Wahid Hasyim, Ciledug, Tangerang. Dan inilah detik-detik penangkapan penculik Malika yang terekam kamera CCTV. Penangkapan dilakukan di Jalan Wahid Hasyim, kawasan Cipadu, Tangerang, Banten. Saat penangkapan dilakukan, Malika ternyata berada di dalam gerobak pelaku yang digunakan untuk memulung dan ditutupi dengan karung. Saat ditemukan di Ciledug, Malika dalam kondisi linglung. Malika pun tampak lemah. Berat badan Malika juga turun. Malika mengatakan sempat dipukul saat diculik. Malika langsung menjalani pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui dampak fisik dan psikologis setelah 1 bulan bersama dengan pelaku. Namun saat ditangkap, saudara, Iwan Sumarno mengatakan tidak berniat menculik Malika. Iwan berdalih sudah menganggap Malika sebagai anak sendiri. Bahwa nyulik itu buat apa? Jawab yang benar. Saya tujuannya bukan untuk mencuri. Saya cuma suruh Mas Heri sudah ambil amplop. Heri siapa? Saya kenal sama dia di sana cuma baru 3 hari Pak. Di jalan, kenal sama dia di jalan. Iwan Sumarno, pelaku penculikan Malika, ternyata memiliki banyak nama samaran. Ada 3 nama alias Iwan, yakni Jackie, kemudian Herman, dan juga Yudi. Inilah yang membuat polisi sempat kesulitan mencari jejak pelaku. Apalagi bukti CCTV saat itu tidak merekam jelas wajah Iwan. Bagi keluarga korban, Iwan bukan sosok yang asing. Pelaku yang merupakan pengepul barang bekas ternyata sudah 3 bulan terakhir kerap mendatangi warung milik orang tua korban dan akrab dengan anak-anak sekitar. Diduga ini jadi modus Iwan untuk mengakrabkan diri dengan calon korbannya. Yang mengejutkan, saudara, adalah saat polisi mengungkap identitas Iwan. Iwan ternyata punya sejumlah catatan kriminal.
Pada tahun 2014, Iwan terjerat kasus pencabulan anak di bawah umur. Ia divonis 7 tahun penjara. Sehingga pada 2021, Iwan dibebaskan. Namun tak kapok, pada Juli 2022, Iwan kembali tersandung masalah. Iwan ditangkap warga Pademangan karena kasus penggelapan motor. Namun saat itu Iwan tidak diselesaikan secara hukum. Dan Desember lalu, lagi-lagi Iwan kembali berurusan dengan hukum. Dari hasil investigasi sementara, Malika ternyata diketahui dipaksa memulung oleh Iwan. Dengan gerobaknya, Iwan membawa Malika berpindah-pindah tempat untuk mengumpulkan barang bekas dari satu tempat ke tempat lain. Dan jika Malika menolak perintah, Iwan tak segan melakukan kekerasan pada Malika. Pekerjakan ya selama 28 hari ini oleh pelaku ini kan ikut di dalam gerobaknya itu ya, untuk ikut memulung ini kan untuk mencari mata pencariannya. Nah itu ya, nanti kekerasannya itu apa yang dilakukan nanti kita gali dalam pemeriksaan manakala nanti udah stabil kondisinya ya. Hal ini terlihat dari hasil visum Malika. Meski tak ada tanda kekerasan seksual, namun Malika mengalami kekerasan fisik. Selama 26 hari di bawah kekuasaan pelaku, terdapat kekerasan fisik sentilan terhadap bibir, serta tendangan di pinggang Malika. Polisi telah menetapkan Iwan Sumarno sebagai tersangka. Ia pun dijerat pasal berlapis, yakni pasal 76F Undang-Undang Perlindungan Anak tentang penculikan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dan juga dijerat dengan pasal 330 KUHP tentang membawa kabur anak di bawah umur dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Pertanyaannya, apakah hukuman ini dapat menjamin memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan anak? Pasalnya, sebelum kasus ini, Iwan juga pernah mendekam 7 tahun penjara dan ternyata Iwan masih saja mencari mangsa. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pun siap untuk memberikan perlindungan bagi Malika saat nantinya menjalani penyelidikan sampai menjadi saksi di persidangan. Pendampingan dengan memberikan bantuan medis dan psikologis juga diberikan pada Malika. LPSK juga siap untuk memberikan perlindungan dan LPSK telah bertemu dengan pihak keluarga. Secara umum sudah dengan mandat LPSK bisa memberikan perlindungan saksi korban dalam proses peradilan itu sendiri, mulai dari penyidikan sampai proses persidangan. Dari kasus penculikan Malika yang dilakukan oleh orang terdekat, bahkan ternyata berlatar belakang residivis kasus pencabulan anak, membuat kesan jika belum tercipta ruang aman bagi anak. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2022, saudara, terdapat sekitar 14.232 kasus kekerasan yang menimpa anak-anak. Data bulan September 2022 terdata terjadi 3.164 kasus penculikan anak. Kasus Malika bisa menjadi alarm bagi kita, khususnya para orang tua, dalam meningkatkan peran pengawasan pada sang buah hati. Karena tidak menutup kemungkinan pelaku kejahatan yang mengincar anak Anda berasal dari orang terdekat. Selain itu, sudah sepatutnya hukuman maksimal diberlakukan bagi pelaku kekerasan pada anak. Karena bisa jadi masih ada Iwan Sumarno lain di luar sana yang mengancam anak Anda di Indonesia.